yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu template-nya. Ya, dicatat teman-teman semuanya template dari artikelnya, baik itu pengabdian atau jurnal penelitian nantinya. Kita download dulu, terus kita baca dulu template-nya seperti ini. Belum ya? Share screen lagi, Ibu. Dicatat ya. Oke, kita sudah lihat template-nya. Lalu pada saat kita mau sudah mulai menulis, kita harus perhatikan sedetail apapun tulisannya, dari ujung atas, besar kecilnya, cetak miring atau bagaimananya itu harus diperhatikan. Contohnya dari judul ini kita bisa lihat ya, kita lihat home dulu. Nah, berarti ini menggunakan Times Roms ya. Terus apalagi 14 size-nya, lalu blood ya, atau tebal ya, huruf hitam tebal ya. Lalu ke berikutnya apa? Ke autornya. Autornya di sini ada autor pertama, kedua. Nah, autor pertama di sini nama, afiliasi ya. Afiliasi itu adalah universitas mana. Kalau kita berarti Universitas Singapura Bangsa, lalu emailnya. Lalu di situ ada berapa penulis? Ada 2, ada 3, ada 4, semuanya ditulis nantinya. Begitu, jangan cuma 1, 2 aja, tapi kalau yang tadi Ibu bagi ada 3 ya berarti ada 3. Lalu jarak dari penulis pertama, kedua di sini lihat jedah, ada jedah 1 gitu. Nah, masing-masing template jurnal itu beda-beda. Ada yang semua namanya dulu, baru afiliasinya atau emailnya. Nah, itu masing-masing beda. Nah, itu harus jadi catatan buat kalian pada saat nanti kalian menulis. Lalu berikutnya abstrak. Nah, di abstrak di sini kita lihat cakupannya apa saja. Kadang-kadang beberapa reviewer itu mereject atau tidak menerima artikel kalian semua itu karena isinya tidak sesuai dengan template pertama ya. Itu jadi perhatian. Nanti kalau kalian udah tulis akhir ya atau skripsi, nanti kan kalian harus publish artikel ya. Dilihat dulu skupnya, penelitian kalian itu tentang PTK atau pendidikan atau lebih kepada kepengaruh. Nah, kalau pengaruh itu ilmu olahraga atau ilmu kepelatihan, nah itu boleh. Tapi jangan sampai pengaruh ya, judul penelitiannya pengaruh atau treatment itu masuknya ke jurnal pendidikan, bakalan di reject karena tidak sesuai dengan skopnya. Begitu. Jadi kalau misalkan kita mau submit itu harus lihat dulu itu jurnal pendidikan, khusus pendidikan atau kepelatihan atau olahraga. Nah, itu harus jadi perhatian juga. Lalu di abstrak di sini perhatikan semuanya. Nah, di sini isinya terkait tentang apa? Nih, baca. Isinya terkait tentang tujuan ya, metode, terus temuan yang terpenting apa, lalu hasil pengabdiannya bagaimana, dan kesimpulan. Seperti itu. Ya, di sini nggak ada pakai Mendeley. Nah, baru di pendahuluan di sini. Nah, di pendahuluan di sini kita lihat lagi size-nya, pakai huruf apa. Nah, lalu dibaca. Pendahuluan harus memuat latar belakang berupa akar permasalahan. Seperti itu ya. Latar belakang dapat bersumber dari masalah, problem, seperti yang bersifat aktual, yang terjadi di sekelompok masyarakat dan sebagainya. Ini bisa dibaca ya. Lalu tadi kita misalkan sudah mulai gitu ya. Kita coba di sini deh nulisnya. Ya, apa misalkan tadi permasalahan apa nih gitu kan. Jadi kita tulis dulu masa remaja adalah apa tadi, menurut siapa. Misalkan tadi kita sudah ngutip
Bentar nak. Kita tadi sudah ngutip ya. Bentar tadi. Dari sini ya. Misalkan sebentar. Kita mau ambil ini nih. Menurut Allah masa ini disebut sebagai masa topan dan sebagainya. Nih, masa remaja merupakan salah satu. Nah, ceritanya kita mau ngambil ini nih. Gitu ya. Klik di sini, kontrol copy. Lalu kita masuk ke sini, SEO Magnifier ya. Jangan lupa dicatat nih, SEO Magnifier. Ya. Lalu kita kontrol paste. Nah, sudah. Ya. Everything done. Bentar. Balik dulu deh. Pokoknya kalian nanti pencet klik ini ya, paraphrasing tools ini ya. Bukan plagiarisme check. Tapi paraphrasing tools. Oke, di sini. Kontrol paste. Lalu dirubah dulu. Select language-nya pakai bahasa Indonesia. Lalu paraphrase it. Oke, sudah ada di sini. Coba kita lihat. Cek satu persatu. Adalah masa remaja merupakan apa? Salah satu ya perkembangan insani manusia. Nih, YG nggak mungkin ya, nggak boleh disingkat, harus yang krusial, penting. Diganti semua nih yang ada tulisan-tulisan bercetak warna-warni ini. Tapi juga harus nanti dibaca lagi kira-kira nyambung nggak nih kata-katanya dari bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Oke, misalkan udah ya, contoh aja ini. Baru kita ke kontrol copy. Lalu kita masukin di sini kontrol paste. Sampai mana tadi? Oke, misalkan sampai sini ya. Masa ini baru contohnya aja ya. Setelah itu tadi kita jangan lupa juga masuk ke ini dulu, Google cendekiawannya dulu. Ini udah ya, berarti kita udah masuk ke Google cendekiawan, tadi udah cari, lalu kita kontrol paste, lalu kita paraphrase, lalu kita kontrol copy lagi, kita masukin ke artikel kita, begitu ya. Terus setelah itu lalu kita ke menggunakan Mendeley-nya. Mana tuh artikelnya? Oke, ini ya contoh. Nah, refresh. Tadi jangan lupa yang kita sudah download tadi, yang kita mau kutip itu jangan lupa di save di sini. Itu di save open Mendeley. Bagaimana cara save Mendeley-nya? Tadi kita buat dulu foldernya di sini supaya memudahkan.
tadi kenakalan remaja. Setelah kita buat kenakalan remaja, baru kita add di sini. Nih, add file. Ya, gitu. Kita add file, baru dimasukin. Dari download kah atau dari mana misalkan. Gitu ya. Contohnya tadi udah ya, 313 ini Ibu coba kasih contoh lagi aja, masih sama. Nih, ya kita open. Nah, udah masuk ya ke folder yang kita mau kutip nanti. Setelah itu, kita balik lagi ke artikelnya. Nah, setelah kita parafrase, kita udah simpen di Open Mendeley-nya, baru kita akan insert citation-nya. Ya, insert citation-nya. Kita cari atau go Mendeley. Nah, kita klik ke sini. Gitu. Nanti banyak kan jurnalnya yang nanti kalian kutip. Salah satu di sini aja, kita klik di sini atau di bawahnya atau bawahnya lagi dan sebagainya. Ya, klik dulu ya folder jurnalnya, baru kita klik cite. Seperti itu. Ya. Nanti setelah itu baru insert biografi. Nah, biasanya itu di bawah langsung muncul tuh nanti. Sebentar. Nah, ini kan udah langsung muncul nih dia. Sebentar ya. Ceritanya daftar pustaka. Insert biografi. Nah, tuh sudah langsung muncul dia. Tanpa harus kita ngetik-ngetik lagi namanya, jurnalnya apa, bukunya apa, halaman berapa, dan sebagainya, tahun berapa, nggak usah gitu lagi. Gitu. Jadi kita hanya cuma insert citation aja, ya tadi, lalu kita go to Mendeley-nya, lalu kita klik jurnalnya, lalu kita cite, udah. Begitu, teman-teman semuanya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Benar? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Zam. Itu buat di kertasnya itu ukuran pinggir kiri atas kanan bawahnya itu di ini enggak, Bu? Diatur Enggak juga sih, nggak, Bu? Zam. Enggak, Zam. Pokoknya disesuaikan aja template-nya itu, misalkan, bentar. Nah, template-nya tulisannya begini nih, ya. Kan ada yang 2 baris tadi tuh kayak jurnal tadi tuh 2 baris ya. Kalau 2 baris berarti kita nanti cari tuh bentar, gimana sih? Nah, misalkan nih kolom dia masuknya. Kalau ini hanya cuma 1, kalau kita mau dibuat 2, tadi ini kita klik. Nah, ini 1 atau 2, klik. Jadi otomatis dia akan berubah tuh. Jadi 2 begini. Berarti untuk kertas mah biasa aja ya, Bu. Nggak harus diatur Asyap, katakan ibu tuh. Asyap, Pepsi. Ada lagi yang mau bertanya? Pascal, jelas nggak Pascal? Jelas, Bu. Jelas. Yang lain, Sabrina, Rizka? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Dian, Alfebriansyah, jelas? Jelas, Bu. Benar ya? Karena sepertinya jangan berleha-leha, ibu pun juga sama, banyak yang harus dikerjain. Awal Januari kalian, UASnya kapan? Tanggal berapa? Minggu depan ya? Iya, Bu. Katanya mah tanggal berapa? Iya, Bu. Iya.
Ya, minggu depan berarti sama Ibu pun juga awal Januari kompre. Jadi sama-sama karena mata kuliah azas nggak ada UAS ya. Tolong nanti artikelnya diselesaikan awal Januari. Begitu teman-teman. Ya, ini ada berapa? Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 23 kalau nggak salah ya. Berarti ada berapa hari sampai tanggal 1 Januari? 8 harian Bu. 8 hari ya. Baik, mudah-mudahan aja dengan waktu yang mungkin cukup singkat. Semoga bisa. Nanti kalau misalkan ada batasnya ya, dikumpulkannya sampai tanggal 6 Januari. Setuju ya, tanggal 6 Januari ya? Iya Bu, setuju Bu. Tanggal 6 Januari. Siap. 2023. Iya, tahun baru udah gitu ya. Tanggal 6 Januari di note ya. Siapa namanya Taki? Iya Bu, baik Bu. Oke, terus mungkin cukup, jangan lupa juga videonya diupload ya, nanti Ibu bantu like. Tapi kemarin kelas D doang yang tidak live ke Ibu, jadi Ibu nggak bisa kontrol kelas D. Mana kelas D? IMA. IMA apa siapa ya kelas D? Kelas D mana kelas D? Cair Bu. Ada Sabrina. Sabrina nggak live di Instagram, padahal sudah Ibu ingetin ke Taki, terus di voice note juga Ibu udah tekankan, mungkin lupa kalian. Tapi untuk buktinya dibuat dokumentasi video. Begitu ya Sabrina ya? Iya Bu, maaf Bu, sebelumnya saya juga udah ingetin teman saya, cuman katanya nanti Ibu bisa lihat ini arsip siaran live-nya Bu. Ya, arsip siaran live-nya di mana? Linknya kasih tahu ke Ibu aja. Oh iya, baik Bu. Ya, itu terus mungkin cukup. Nanti kalau misalkan ada kendala lagi, mangga dikabarin. Insya Allah kalau misalkan ada waktu, Ibu akan bantu. Kalau tidak, mohon maaf. Mungkin nanti ke Afrizal yang Ibu arahin. Begitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Ya, Ibu akhiri mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.